Bab 121. Oh, ini kau, Nona Xavier. Seorang pria mengenakan setelan putih berjalan keluar dari perusahaan. Setelah mendengar keributan itu, dia keluar. Yvonne Xavier mengerutkan alisnya dengan jijik. Pria yang berdiri di depannya tidak lain adalah Zack Zimmer, yang telah ditolak oleh Wendy Sorrell. Dia tahu apa yang dia inginkan dengannya dan berkata dengan dingin, "Ah, ini kamu, Zack Zimmer. Sayangnya kami tidak menghibur omong kosong romantis di sini, jadi saya harus meminta Anda untuk pergi." Sekarang, tidak perlu terburu-buru, Zack menjawab dengan seringai. Matanya menjadi dingin seketika saat melihat orang lain. Sial. Dan sekarang Harvey York di sini juga. Pria menjengkelkan ini praktis ada di mana-mana. Ada apa denganmu, Harvey York? Zack Zimmer menunjuk Harvey dan mulai berteriak, bahkan tidak berhenti untuk menunggu tanggapan Harvey. Apakah kamu menguntitku? Pada saat yang sama, Zack menjadi khawatir ketika dia mengingat apa yang terjadi dengan Harvey tadi malam. Jika orang ini menghancurkan rencana Zack lagi, itu pasti akan menjadi game over baginya. Harvey York sedikit mengerutkan kening saat dia memperhatikan kehadiran Zack Zimmer. Pria yang menyebalkan. Kenapa dia di sini lagi? Tuan Zimmer, Anda bisa sombong sesukamu, tapi ini York Enterprise. Bukankah kau di tempat yang salah sekarang? Melihat bagaimana Zack Zimmer telah menghina Harvey York, Yvonne tidak bisa tidak menunjukkan hal itu meskipun dia masih sangat kesal pada Harvey. Wah! Kata-katanya langsung menarik perhatian orang-orang yang lewat saat mereka bertanya-tanya apa hubungan antara dia dan orang miskin yang tampak menyedihkan itu. Wanita cantik itu jelas membelanya. Zack Zimmer marah pada bagaimana wanita yang dia kejar begitu gila sebenarnya membela pembersih rendahan yang bekerja di York Enterprise ini. Kenapa kau di sini lagi, Zack Zimmer? Bukankah sudah kubilang aku tidak tertarik padamu? Tepat pada saat itu, Wendy Sorrell melangkah keluar dari porsenya dan berbicara. Alisnya dirajut bersama saat dia melihat apa yang terjadi setelah membuka pintu mobilnya. Mengenakan blus putih yang dipadukan dengan skinny jeans, Wendy tampil sebagai ekskuisite seperti biasa. Orang-orang di sekitar mereka menjadi kagum ketika mereka melihat kedatangan wanita cantik lainnya. Beberapa pria tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka atas pemandangan tepat di depan mereka. Lagi pula ini York Enterprise. Dengan begitu banyak wanita cantik yang bekerja di sana dan mereka berdua tampaknya berbagi hubungan dekat dengan Zack Zimmer, dia pasti pria yang luar biasa untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Wendy. Zack terkejut. Dia tidak berharap untuk melihatnya di sini. Hampir seketika, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, dia akan mengaku kepada Yvonne alih-alih mencari masalah. Wendy Sorrell cemberut. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba sesuatu yang sia-sia kali ini. Zack tertawa mendengar pernyataannya. Wendy Sorrell, kamu benar-benar berpikir aku akan mengaku padamu lagi. Seperti kata pepatah, kuda yang baik tidak akan pernah berbalik untuk merumput di padang rumput tua. Anda telah kehilangan kesempatan untuk menikah dengan keluarga Zimmer karena Anda tidak menghargai pengakuan saya tadi malam. Berbalik untuk menghadapi Yvonne Xavier dengan tatapan intens, Zack Zimmer berkata, "Aku telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu, Yvonne. Semuanya hari ini disiapkan hanya untuk Anda. Kau suka? Anda harus keluar dari pikiran Anda." Yvonne berseru, tercengang. Apa yang salah dengan pria ini? Terlalu kering untuk wanita demi dirinya sendiri. Dia mengaku padaku tepat setelah apa yang terjadi dengan Wendy tadi malam. Ahem, Harvey York melangkah maju. Dia sendiri tidak tahan dengan kekonyolan seluruh situasi. Nona Xavier, tampaknya bahwa apa yang terjadi pada Tuan Zimmer kami yang terkasih tadi malam telah mempengaruhi otaknya dan pemikirannya. Tidak perlu khawatir, kami memiliki penjaga yang dapat mengirim dia pergi. Harvey York tidak ingin terlibat, tetapi dia harus campur tangan demi citra dan reputasi perusahaan. Dia tidak bisa membiarkan Zack Zimmer terus bermain-main di depan pintu masuk besar. Beraninya kamu berbicara denganku seperti itu, kamu menantu yang menumpang.
Zack Zimmer segera menjadi marah pada cara bicara Harvey York yang tidak sopan. Petik 2. Kau pikir kau siapa, Harvey York? Harvey York mengerutkan kening. Saya mengatakan ini demi Zimmer. Bukankah Anda masih membutuhkan investasi York? Apakah Anda tidak takut bahwa tindakan bodoh Anda dapat mempengaruhi hasil akhir? Sejujurnya, Harvey York tidak merasa seperti lagi melihat betapa putus asa Zack Zimmer. Hak apa yang dimiliki menantu menumpang seperti Anda untuk menghina Zimmer seperti itu? Zack Zimmer menyeringai dingin. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu, ya? Menyebalkan seperti, lubang, tidak bisakah kamu melihat aku mencoba mengaku pada dewiku? Apa yang dia inginkan di sini? Bab 122. Muak dengan Zack, Harvey York mengabaikannya dan berbalik ke arah pintu masuk besar York Enterprise. Bukankah Zack Zimmer mengatakan dia hanya menantu yang menumpang? Mengapa dia masuk melalui pintu masuk utama? Terlebih lagi, dengan kartu akses. Mungkinkah dia memegang posisi di perusahaan? Kerumunan mengoceh tanpa henti saat mereka mulai menebak identitas Harvey York. Zack Zimmer mencibir, dia bisa jadi apa lagi? Menantu kami yang menumpang bekerja sebagai layanan kebersihan di York Enterprise. Jadi dia petugas kebersihan di sini. Misteri itu terpecahkan ketika mereka bertanya-tanya bagaimana orang malang ini berhasil memasuki perusahaan. Tidak heran. Selesai dengan kalimatnya, Zack berseri-seri pada Yvonne Xavier, berkata, Nona Xavier, jangan biarkan bajingan tak berharga itu merusak suasana hati kita yang baik sekarang. Atau haruskah kita bertemu di tempat lain malam ini dan berbicara dengan baik? Yvonne akhirnya mengerti perasaan Wendy tadi malam. Hanya setelah hening sejenak dia menjawab dengan dingin, Tuan Zimmer. Pertama, aku tidak tertarik padamu. Kedua, kita tidak akrab satu sama lain sama sekali. Terakhir tetapi tidak setidaknya sesuai dengan aturan perusahaan kami hal-hal yang tidak berguna harus dibersihkan, jadi silakan pergi sekarang sebelum saya meminta penjaga untuk mengirim Anda pergi. Zack Zimmer menyeringai. Nona Xavier, jangan malu sekarang karena berita itu telah menyebar ke seluruh Niumhi. Tadi malam, kau jelas cemburu karena aku. Tapi jangan khawatir, kami dipandang sebagai pertandingan terbaik oleh semua orang sekarang. Aku tidak pernah menganggapmu tidak cukup baik untukku. Kamu. Yvonne Xavier mengerutkan alisnya. Mengabaikan kata-kata Zack, dia menoleh ke Howard Stone. Tolong bantu membersihkan semua hal ini dan minta seseorang mengirimnya pergi. Jika dia masih tidak berniat untuk pergi, tendang dia semua yang Anda inginkan. Tidak ada masalah sama sekali. Howard Stone menyatakan dengan gembira. Beraninya Zack Zimmer mencoba merebut Yvonne Xavier dariku. Aku akan menendang pantatnya jika aku bisa. Di kantor CEO, Harvey York memerintahkan seseorang untuk menunjukkan kepadanya gambar CCTV aula dan menghela nafas. Membiarkan seorang pria sebodoh Zack Zimmer untuk terus menyebabkan masalah di sini jelas bukan ide terbaik. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim SMS ke Yvonne. Wajah dingin Yvonne Xavier menjadi kosong sejenak. Dia dengan cepat berkata, "Selamat, Tuan Zimmer. CEO kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak antara York dan Zimmer karena apa yang terjadi di sini sekarang. Tolong keluar sekarang juga." Dengan itu, dia melangkah ke perusahaan tanpa meliriknya lagi. Sementara itu, para penjaga menendang Zack Zimmer segera setelah mendengar bagaimana CEO menjadi gelisah, dan kemudian membongkar semuanya sebelum membuang semuanya. Bab 123. Berita bahwa Zack Zimmer telah pergi dan meminta Yvonne Xavier menyebar ke seluruh kota Niumhi tepat setelah insiden itu terjadi. Pada saat yang sama, kemitraan bisnis antara York dan Zimmer telah menegang karena dia juga. Zimmer Villa. Seluruh keluarga Zimmer berkumpul di ruang tamu villa. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan Kalek Zimmer membawa ekspresi gelap di wajahnya. Zack Zimmer berdiri di tengah aula, malu dan panik, ketika anggota keluarganya di sekitarnya melemparkan penghinaan demi penghinaan padanya dengan tatapan tidak setuju. Kau idiot, Zack Zimmer. Bukankah kamu bilang Yvonne Xavier punya perasaan padamu? Apa sekarang? Kau bukan apa-apa.
Saya tahu pasti bahwa Anda tidak dapat diandalkan sama sekali. Tidak pernah. Saya tidak peduli apa yang harus Anda lakukan, tetapi Anda perlu memberi kami penjelasan tentang ini. Anda menghancurkan bukan hanya operasi bisnis kami, tetapi juga reputasi Zimmers. Para Zimmer semakin marah saat mereka melanjutkan, api kemarahan membakar melalui tatapan mereka. Kita tidak perlu panik, semuanya. Harus ada solusi untuk ini. Ini mungkin hanya pertarungan kecil antara pasangan. Di tengah keributan, Sean Zimmer mencoba menenangkan semua orang. Mari kita percaya pada Zack, bukan? Apakah mungkin untuk tidak panik sekarang? Zack berjanji tadi malam bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan pasti, tetapi semuanya berubah seperti ini keesokan paginya. Zimmer bisa bangkrut karena dia. Bahkan kakek Zimmer melirik dengan sedikit kekecewaan. Zack, aku selalu menganggapmu sebagai kuda hitam Zimmers. Sekarang, apa? Kau sangat mengecewakan. Katakan padaku, bagaimana Anda akan memecahkan masalah ini? Zack Zimmer memegang wajah suram dan sudah diambang air mata. Kakek, aku tidak akan pernah mengantisipasi betapa manipulatifnya wanita itu. Tapi jangan khawatir tentang hal itu, aku memikirkan sesuatu pasti. Bab 124. Pikirkan sesuatu. Apa yang bisa kau lakukan? Melamar orang lain. Siapa? CEO. Masalahnya adalah, CEO aman. Seseorang dari kerumunan berseru. Setelah ini, beberapa dari mereka mulai melemparkan kritik pada Zack sekali lagi. Menurut rencana awal, semuanya akan baik-baik saja jika Mandy Zimmer adalah orang yang mendapat kontrak, bahkan jika itu berarti semua orang akan menerima lebih sedikit uang. Tetapi pembuat owner ini harus merusak rencana dan menimbulkan kekacauan, semakin meningkatkan peluang mereka untuk bangkrut. Kalau bukan karena kakek Zimmer, Zack pasti akan hancur berkeping-keping di sana dan kemudian. Yeah. Kalau saja kita mengikuti rencana Mandy. Membual dan terus tentang betapa hebatnya Anda. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kau sampah. Zack Zimmer, jangan bilang kau benar-benar salah satu mata-mata dari keluarga lain. Zack mengungkapkan kekecewaannya, paman-pamanku yang terkasih, kalian semua telah mendukungku sejak awal. Terlebih lagi, saya juga salah satu korban di sini. Tolong jangan khawatir, saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Dan bagaimana Anda akan melakukan itu? Dengan wajah tampanmu yang tidak berguna itu. Tidak ada yang yakin dari jarak jauh. Sebaliknya mereka tumbuh lebih dan lebih gelisah, ke titik bahwa lengan baju mereka digulung tinju mereka melompat keluar. Tepat pada saat itu, seseorang membuat seruan cemas, kakek Zimmer, ada sesuatu. Johan dari keluarga Stone ada di sini, bersama dengan semua mitra bisnis kami yang lain. Sejumlah pria berpenampilan aneh tiba, semuanya membawa martabat ramah tamah yang umum bagi bos dan pengusaha yang memegang kekuasaan dan otoritas. Yang memimpin tidak lain adalah Johan Stone, kepala keluarga Stone. Zimmer, sayangku. Sepertinya kontrak yang kita buat tadi malam harus dihentikan. Johan Stone berjalan mendekat dan mulai dengan acuh tak acuh. Wajah kakek Zimmer menjadi gelap dalam sekejap. Dia menjawab, kontrak ini adalah apa yang Anda memohon dari saya tadi malam, Stone. Mengapa tiba-tiba merubah keputusan? Pada saat itu Zahariah Brook berjalan di atas, mencibir, kita semua pengusaha di sini, Zimmer. Kami hanya berterus terang dengan Anda. Kontrak kami dari tadi malam sekarang dapat dihentikan juga. Ada apa dengan tampangmu yang bingung itu? Kemitraan kami jelas karena hubungan Anda dengan York Enterprise. Dan sekarang, kami sudah menerima berita siang ini. Cucu Anda benar-benar sesuatu yang lain. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengejar seorang gadis dengan benar. Sepertinya kita tidak akan menghasilkan uang yang layak jika Anda dan saya bekerja sama dalam industri bisnis. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terlebih lagi, tidak ada bank yang akan meminjamkan uang kepada perusahaan Anda tanpa investasi dari York Enterprise. Dengan mengatakan bahwa, Zimmer, status Anda dalam industri bisnis selesai. Satu-satunya pilihan Anda di sini adalah menjual tanah Anda itu. Selain itu,
mari kita bahkan tidak memikirkan apapun kerjasama lagi. Dia benar. Kami hanya ingin menggunakan Anda sebagai batu loncatan untuk mendapatkan koneksi dengan York. Ternyata, hubungan antara perusahaan Anda dan mereka hanyalah sebuah pertunjukan. Senior lain dari keluarga lain berteriak ketidakpuasan. Kami cukup baik untuk tidak menuntutmu. Orang-orang ini adalah rubah tua licik dari dunia bisnis yang tahu kapan harus mengusulkan kolaborasi dan kapan harus mengakhirinya. Mereka akan selalu menjadi orang pertama yang tiba di pesta. Selain itu, dengan begitu banyak tamu yang datang bersama sebagai satu kelompok, motif mereka jelas yaitu tidak membayar ganti rugi untuk pencabutan kontrak. Dengan reputasi Zimmer sia-sia, keluarga tidak akan memiliki keberanian untuk membalas terhadap mereka. Ya, akhiri kontraknya. Kembalikan uang yang kami setorkan. Kepala keluarga yang berkunjung tadi malam memprotes serempak. Melihat situasi saat ini, kakek Zimmer gemetar dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Semuanya, izinkan saya untuk menjelaskan. Ini hanya pertarungan kecil antara pasangan muda. Kemitraan kami dengan York Enterprise tidak akan berakhir hanya karena masalah sepele seperti itu, jadi harap pertimbangkan kembali keputusan Anda. Zaharia pecah memotongnya. Zimmer, jangan mencoba untuk bertindak sekarang. Kami bukan idiot. Melihat bagaimana kami mantan mitra bisnis, kami tidak akan meminta Anda untuk setiap solusi untuk pelanggaran kontrak. Hanya, kembalikan uang yang kami setorkan. Ya, dan milik kita juga. Kami tidak akan menunggu sampai Anda bangkrut sebelum kami meminta uang. Itu benar. Jika Anda tidak memiliki uang, kompensasi kami dengan tanah Anda. Johan Stone dan kepala keluarga lainnya bergabung dengan protes juga, setiap dan semua bentuk kesopanan diabaikan. Dengan ini, Zimmer berada di tepi jurang. Itu akan berakhir bagi mereka jika mereka harus membayar kembali semua keluarga yang telah menyetor. Bab 125. Senior Stone, bagaimana Anda bisa menambahkan penghinaan pada luka di saat seperti ini? Yah. Di mana etika bisnis Anda? Tadi malam, kalian semua tiba dengan hadiah mewah agar kami dapat mengusulkan kepada Anda kemitraan. Dan sekarang hanya dalam 1 hari, Anda mencabut mereka. Betapa hina. Setelah mendengar itu, Johan Stone dan yang lainnya tidak mundur dan terus membalas. Dipenuhi dengan kemarahan, kakek Zimmer membanting meja dan berteriak, cukup. Hanya sampai suara-suara mereda dia beralih ke Johan Stone. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, dia bertanya, teman-temanku Stone dan Brook, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang setelah kamu memutuskan ini. Mengingat bahwa kami telah menjadi mitra selama bertahun-tahun, bisakah Anda memberi kami 3 hari untuk memperbaiki masalah ini? Kita akan mengakhiri kontrak kita jika kami masih tidak dapat menyelesaikan masalah dalam 3 hari. Bagaimana dengan itu? Johan Stone dan yang lainnya bertukar pandang dan mengangguk. Baiklah. Kami akan memberikan 3 hari, melihat bagaimana kita sudah mitra bisnis untuk seperti sepanjang waktu. Tetapi jika masih tidak berhasil, tanah milikmu itu akan menjadi milik kita. Kau. Senior Zimmer sangat marah, sehingga tubuhnya bergetar hebat. Satu-satunya alasan orang-orang ini ada di sini adalah karena tanah itu. Wajah kakek Zimmer menjadi pucat seperti selembar kertas. Dengan masalah yang disebabkan oleh Zack Zimmer, memperoleh investasi kembali dari York Enterprise dalam 3 hari hampir tidak mungkin. Pilihan apa yang dia punya? Jika dia tidak setuju dengan ini, dia bahkan tidak akan punya waktu 3 hari. Orang-orang pergi dengan senyum puas, penjahat mutlak di mata kakek Zimmer. Pada saat itu Zack Zimmer, berdiri malu-malu di sudut, angkat bicara. Kakek, ada seseorang yang bisa membantu dengan ini. Siapa? Kakek Zimmer bertanya segera tanpa menyadarinya. Mata Zack Zimmer menemukan Mandy Zimmer berdiri di belakang kerumunan, berkedip dengan kilatan jahat. Ini tidak akan menjadi kesalahannya atau tanggung jawabnya apapun lebih lama jika orang lain gagal mendapatkan kontrak setelah dia, kan? Kakek, sebelumnya bukankah Mandy berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise 2 kali? Saya pikir jika Mandy bersedia membantu kami kali ini, York kemungkinan besar akan setuju untuk berkolaborasi lagi.
Zack berkata perlahan, ekspresi terpaku tertulis di wajahnya. Mandy. Kakek Zimmer tidak berpikir dia akan banyak berguna bagi mereka pada awalnya. Sekarang Zack telah mengingatkannya, kebenarannya adalah dia benar-benar membawa keajaiban. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Pada saat inilah kakek Zimmer melihat cahaya harapan bersinar di dalam ruangan gelap. Tatapannya yang membara tertuju pada Mandy Zimmer. Mandy, kemarilah. Mandy Zimmer mengerutkan kening pada Zack Zimmer, tahu betul dia akan menyeretnya ke bawah lagi. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang bahwa kakek Zimmer adalah orang yang berbicara. Dia melangkah maju dan menjawab dengan lembut. Kakek. Mandy, kamu melihat apa yang terjadi barusan. Anda jelas memahami situasi keluarga kami saat ini. Keluarga Zimmer bukan hanya tentang saya, tetapi juga kita semua di sini. Saya akui kami memperlakukan Anda dengan tidak adil terakhir kali. Tapi demi para Zimmer, bisakah kau membantu kakek sekali lagi untuk menyelamatkan kita? Kakek Zimmer bertanya dengan sungguh-sungguh. Mata semua orang cerah dan menoleh padanya dengan tatapan intens. Ya, Mandy selalu menjadi orang luar dalam keluarga. Namun 2 kali ia telah melahirkan mukjizat. Kali ini, dia mungkin bisa menjadi penyelamat mereka juga. Mandy, kakek benar. Kali ini, masalah sudah di luar kendali. Ini masalah hidup dan mati untuk bisnis Zimmers. Tolong bantu kami. Ya. Kami ingin membantu, tapi masalahnya adalah bahwa kita akan dikirim keluar bahkan jika kita mengunjungi York Enterprise. Tidak ada cara lain. Mandy, kami selalu tahu bahwa kamu adalah permata tersembunyi di keluarga kami. Jika Anda bersedia membantu, mendapatkan dana investasi senilai 30 juta tidak akan menjadi masalah. Seluruh keluarga mulai menghujani Mandy dengan pujian, melupakan cara mereka memperlakukannya hanya beberapa hari yang lalu. Mandy Zimmer cemberut sedikit. Meskipun dia adalah orang yang berhati baik, dia tidak bodoh. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakek, bukannya aku tidak ingin membantu. Mengesampingkan apa yang terjadi sebelum ini, mari kita bicara tentang bagaimana saya mendapatkan kontrak terakhir kali hanya untuk seseorang yang sendirian menghancurkan semua upaya saya. Saya juga ingin berguna bagi Zimmer, tetapi dalam hal ini saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan dengan kemampuan saya yang terbatas. Tolong cari orang lain, kakek. Mandy Zimmer sama putus asa dan putus asa seperti yang bisa dibayangkan siapapun. Sama sekali tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan dana investasi. Namun saya ditolak di wajah hanya dengan beberapa kalimat dari kalian. Sekarang ada masalah, kau ingin aku menyelesaikannya. Kau pikir semudah itu?